Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Kita sapa dulu beliau Bang Haes yang sudah membersamai kita tentunya. Halo, selamat malam Bang Haes. Halo Mia, selamat malam juga Vena Sansabila, saudara MC. Kita ketemu lagi di edisi yang terbaru yaitu Yes. pelajaran kita tentang virus tapi bisa membuat mata itu glukoma. Nah, itu dia. Glukoma itu kan sudah sering Bang Haes bahas ya, bahwa intinya glukoma adalah kegelapan mata gitu ya, Betul. atau rusaknya saraf mata yang bisa menyebabkan mata menjadi gelap hitam seperti itu. Betul. Nah, apakah ini virusnya ini berbahaya dan itu virusnya dari mana? Virus apa? Kenapa? Nah, akan dibahas oleh Bang Haes di malam kali ini ya. Pengertian daripada virus itu barang kecil, benda kecil, mikroorganisme yang sangat kecil yang hanya bisa hidup dan berkembang dan tugasnya membuat infeksi pada makhluk hidup lain seperti manusia, bisa hewan, bisa juga pada tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba tumbuhan itu mati. Virus itu bisa nempel kepada 1. Manusia, 2. bisa pada hewan, 3. bisa pada tumbuh-tumbuhan, yang keempat pada benda. Ada cairan tubuh itu mungkin keringat, mungkin ludah, Wow. dan udara paling banyak. Sekarang Bu, saya akan menghubungkan apakah korelasinya kerusakan saraf mata akibat tingginya tekanan bola mata, itu yang disebut glukoma. Virus pada mata dapat memicu peradangan atau penyumbatan pada saluran pembuangan cairan mata, yaitu aqueous humor. Sehingga menyebabkan tekanan bola mata menjadi naik tinggi. Tekanan bola mata tinggi ini berarti glukoma ya Bu ya. Yang kedua, dia akan merusak saraf optik, saraf tangkap objek, yang menimbulkan efek dari ini terjadilah glukoma. Apa saja nih virusnya gitu ya Bang Nah, ya? betul. Yang membahayakan untuk mata bisa menyebabkan glukoma. Jenis virus penyebab glukoma ada 4 yang saya temukan Bu ya. Ada 4 yang saya temukan yang masing-masing virus ini hampir sama serangannya saraf dan cairan mata. Yang kedua dia membuat radang, ya, peradangan. Yang pertama virus herpes. Herpes itu yang disebut virus yang menyebabkan infeksi pada kulit. Barangnya kulit memerah-merah, agak gosong, Wow. dan selaput lendir. Nah, virus herpes sangat memicu peradangan dan menghambat aliran cairan mata, membuntu, menghambat, membuat sumbatan, ya, cairan mata, yang menyebabkan tekanan bola jadi tinggi Bu. Yang kedua, virus chikungunya. Wow. Chikungunya ini dia memicu, membuat radang dan komplikasi yang menyebabkan infeksi pada jaringan belakang mata atau jaringan retina. Dan akan tumbuh pada radang saraf atau merusak radang saraf mata sehingga menyebabkan glukoma. Terus ada lagi, ada virus yang disebut virus sitomegalo. Virus megalo
sitomegalo ini adalah dia memicu peradangan dan merusak jaringan saluran cairan mata, hampir sama kan Bu? Hampir sama semua ya Bang ya. Jadi Nah, merusaknya tuh di situ ya Bang ya. tapi lama kelamaan kalau yang ini Bu, kalau ini bersarang, dia memicu kerusakan pada saraf optik mata. Optik mata itu kan mata kita kan ada putih, ada hitam. Nah, di belakang hitam itu yang disebut pupil Bu ya. Di belakang hitam itu dia menghubungkan saraf ini ke otak langsung untuk menentukan keputusan objek. Ini dirusak Bu. Kalau ini sudah rusak otomatis glukoma. Ada lagi yang keempat yang saya temukan juga ini Pak. Virus namanya Ebola. Ini adalah virus yang menyebabkan peradangan berat. Kalau sudah kena ini dia pasti akan terjadi peradangan berat pada mata. Ini yang sulit disembuhkan Ebola ini Pak. Virus yang bertahan pada cairan mata, ya bersarang di situ, bertahan tuh bersarang Pak. Dia dapat menyebabkan kerusakan jaringan, bukan hanya saraf. Jaringan saraf yang dirusak. Dan menyumbat aliran cairan bola mata. Artinya kalau ini disumbat, cairan bola mata kan bola mata jadi lonjong Pak atau membesar. Sehingga tekanan bola mata menjadi tinggi. Nah, kalau tadi Bang Ai sudah menerangkan bagaimana apa sih virus-virus yang membahayakan mata. Nah, terutama ini untuk glukoma ya, untuk bisa menyebabkan glukoma. Kalau misalkan Bang AS, glukoma yang diakibatkan oleh virus tadi ini pastinya mempunyai gejala-gejala ya Bang. Ciri khasnya tuh apa gitu ya yang dialami oleh seseorang ketika glukoma tapi disebabkan oleh virus-virus tadi. Gejala virus itu dapat menyerang mata menjadi glukoma. Baik, kira-kira apa saja ini Bang? Yang pertama, peradangan pada saluran pembuangan cairan mata. Yang kedua, saraf optik mulai lemah. Terus kemudian muncullah mata merah berkabut. Yang keempat, muncul vertigo berat yang tidak bisa disembuhkan. Yang kelima, lapisan epitel menipis. Yang keenam, bentuk bola mata mulai membesar. Yang ketujuh, terjadilah kebas pada kelopak mata. Yang kedelapan, muncul pandangan berpelangi. Yang kesembilan, penglihatan mulai gelap. Nah, yang ke-10 terasa panas pada sekitar mata. Terus yang ke-11, dia mampu melihat objek hanya sekitar semeter sampai 3 meter. Nah, yang ke-12 selalu ingin memejamkan mata karena kalau dia melek perih, dia selalu ingin memejamkan mata. Kemudian Bang, kalau tadi gejala-gejalanya dan kalau kali ini akibatnya Bang, ketika virus mata itu menjadi glukoma itu tahapan-tahapannya seperti apa ini Bang? Anggap aja ya Bu ya, virus sudah masuk Bu. Kebetulan tumbuhnya virus ini pada mata, ya, pada mata. Tahapan pertama, cairan mata yang diganggu, yang saya sering sebutkan aqueous humor, itu menjadi kering. Yang kedua, saraf optik tadinya kan lemah Bu ya, ini betul-betul mati. Yang ketiga, kornea mata mulai berubah bentuk, bisa lonjong, bisa keluar, ya lebih besar atau membengkak istilahnya. Yang keempat, proses yang keempat, dia akan merusak pembuluh darah retina, menyempit Bu. Kalau tadi adalah gejalanya tadi sudah dibahas sama Bang Es. Nah, kalau ini ciri-cirinya Bang. Ciri-ciri ketika seseorang mengalami mata glukoma akibat virus. Ciri-cirinya satu, mata merah berair. Yang kedua, nyeri pada mata. Sakit kepala muncul. Terus penglihatan mulai kabur. Ciri-cirinya. Yang kelima,
melihat lingkaran cahaya di sekitar cahaya di sekitar lampu. Nah, yang keenam, adanya titik-titik hitam yang melayang-layang pada penglihatan kita. Terus kemudian bentuk pupil mata tidak teratur. Yang kedelapan, kornea mata terasa panas. Nah, kesembilan, gatal pada retina. Nah, yang kesepuluh, ada perubahan warna pada pupil. Nah, terus yang ke-11, terjadilah mata perih terkena angin. Nah, ini ciri-cirinya tadi, Mia. Oke, tadi kita sudah mendengarkan nih bagaimana sih ciri-ciri dari mata yang terkena glaukoma. Nah, saatnya nih Bang AS memberikan solusi. Bagaimana sih Bang resepnya? Pasti Bang AS tuh kalau selalu mengupas dan pasti ada solusinya. Apa sih Bang resepnya? Ada resep Yes. untuk mengatasi virus yang merusak mata berakibat glaukoma. Benalu kayu putih 7. Benalu cegeh 8. 8. Temu giring 1 ruas, Satu ruas. dipotong-potong, Yes. kemudian direbus. Dengan air? 4 gelas jadikan 2 gelas. Tapi semua produk ini ada di Gcom. Gecko. Ya. Oke. Gcom Bang AS yang terbaru lengkap nih Sudah nanti. lengkap ya. Bang S izin Q&A sebentar ya Bang ya. Kita Boleh akan nih ya. membacakan beberapa pertanyaan. Dari Kak Padusi Bang, Diagri dan Microsolon itu buat apa ya? Diagri Microsolon. Kalau pembuangan gula kan melalui ginjal, Pak. Kalau mikrosolonnya itu untuk ginjal. Jadi tumpukan gula pada darah dibuang melalui ginjal, berarti pakai mikrosolon. Diagri itu untuk memperbaiki kerusakan dan menurunkan kadar gula di dalam darah. Yang dirusak apa saja? Yang dirusak antara lain lambung, ginjal, jantung, limpa, mata, saraf, dan tulang. Gitu Itu ya. Diagri. Kemudian dari Kak Rostin, Assalamualaikum Bang AS, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang mau tanya, kalau tumit saya sakit seperti ditusuk-tusuk untuk jalan, obatnya apa ya Bang? Neuropati, Pak. Jadi bisa pakai piris dan med 9. Iris dan Med 9 ya. Kemudian dari Wong Gunung tadi Bang mau tanya, kalau kaki pecah-pecah obatnya apa ya? Kaki pecah-pecah sebenarnya kalau kita mau ngejus cukup dengan kentang, ada kacang panjang, ya, kentang, kacang panjang, wortel. Kentang, kacang panjang, Ya. wortel di jus ya Bang Ya, ya? kalau di jus, terus disertai lidah buaya dioleskan pada yang pecah. Oke gitu ya. Lendirnya ya, lendir Lendir lidah buaya. ya. Oke. Kalau produknya bisa pakai Verti loh, karena banyak yang pakai Verti itu bagus. Kalau Verti sudah tersedia ya, itu sudah terbukti untuk kaki-kaki yang pecah. Pecah ya, oke. Karena dia bisa megenerasi sel darah. Betul. Nah, sel darah akan membawa vitamin ke semua tubuh, termasuk kulit. Kemudian dari Kak Ravalin TS, kalau mata malas terhadap anak gimana ya Bang penyembuhannya? Bagaimana cara untuk mengobatinya? Gabungkan antara alis dan enta. Alis dan enta ya. Bang, kalau dari Kak Pujisari, kalau gatal-gatal pada lipatan seperti selangkangan dan ketiak pakai obat apa ya Bang? Masalah gatal, satu bisa dari ginjal. Saya ginjal tidak, Bang. Bisa dari diabetes. Saya juga diabetes tidak, Bang. Bisa dari imun rendah. Berarti pakai jus HB, produknya pakai Brico. Oke, gitu ya. Dari Kak Yulian CB Bang, kalau kepala kelengan buat jalan kayak ngeliar, terus punggung pegal-pegal kalau siang hari saat kerja, apakah itu karena efek GERD atau asam lambung? Kalau ini ciri-ciri, kalau memang asam lambung tidak membuat seperti itu sih, Kak. Ini ciri-ciri kekurangan zat besi pada darah, ya, zat besi pada sel darah. Baik. Jadi bagaimana kita untuk memperbaiki? Tadi ada jus HB. Berarti kalau memang kita punya GERD, ya, jelas itu GERD, jus HB sama Prolam. Oke, gitu ya. Kemudian dari Kak Raturani, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, kalau obat katarak apa ya? Pakai col, kalau kita col dibantu dengan mulsi. Col dibantu oleh emulsi Ya. ya.
Kemudian dari Kak Pelangi, Bang kalau beli obat Bang AS di Shopee itu asli nggak ya? Nah, kalau beli di Shopee aslinya yang di mana? Nah, aslinya Kak, gini Kak, saya meluncurkan produk yang dari Bang AS dan itu tidak bisa dilihat dari luar. Produk Bang AS itu nanti dibuka tutupnya, kan ada 2 tutup nih. Tutup pertama dibuka, tutup dalam itu ada foto Bang AS. Itu aslinya langsung dari Bang AS, ya. jadi mungkin bisa nanti kakak bisa langsung wawa di kita untuk kita beri link itu yang paling aman seperti itu tuh sih ya. Atau mungkin kakak bisa DM kami, nanti akan kita kasih link untuk pembelian link yang aslinya seperti itu ya. Kayak jangan khawatir karena nanti kita akan pasti memberikan link yang asli yang produk langsung dari Bang HS gitu ya. Selamat malam dari Kak Wakiran Lampung hadir Bang, tanya herbal untuk sakit gagal jantung. Gagal jantung itu bisa gagal jantung karena pola makan, bisa gagal jantung dari memang kita dari kecil Bu ya. Betul. Ya, dari gen ya, dari gen. Nah, setiap gagal yang disebut gagal jantung itu adalah jantung mengompa darah tidak sempurna, artinya ini gagal. Ya, tidak sempurna. Kalau itu tidak sempurna, jantung itu kadang terlalu cepat, ritmenya terlalu cepat, atau dia malah lambat, sehingga dia mengompa darah, memasok darah dan mengeluarkan darah dari jantung ini telat. Kalau telat, manusia itu jadi hilang keseimbangan. Ya, karena oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh termasuk otak dan mata telat kirimannya, ini bisa berakibat orang menjadi hilang keseimbangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk gagal jantung itu satu, produk Bang AS ya, ada yang namanya G1000, ada Verti, dan lagi ada yang Arda. Ya, 3. Terima kasih Bang AS. Sama-sama ya. Oke, jangan lupa untuk memfollow semua akun media sosial kami di Hasan Sabila Official agar Anda tahu kalau misalkan kita upload dan sedang live video baru. Dan jangan lupa juga ketika Anda mau membeli produk kami bisa langsung DM kami nanti akan kita beri link yang show benar-benarnya. Oke. Terima kasih juga untuk 97.8 FM EMC Bang HS. Mia Kayu Manis pamit. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.